Tujuan bahasa roh sebagai salah satu, bukan satu-satunya dari karunia roh, adalah untuk membangun. Karena Roh Kudus itu keluar dari Bapa setelah Kristus adalah untuk memeteraikan kita dan untuk apa? Mungkin pertanyaan saya adalah, yang pertama itu, kenapa sih Tuhan itu baik banget sama kita? Maksudnya bukannya kita yang seharusnya melayani Dia, tapi dalam ajaran-ajarannya itu Tuhan selalu bilang kepada kita, ketuklah maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Itu sih Bang. Terus yang kedua mungkin tadi ada penjelasan dari Abang mengenai manusia baru dan ketidaktaatan. Nah, apabila ada seseorang yang pada masa sekarang Bang, itu tidak taat akan ajaran Tuhan, kemudian pada suatu hari dia menyadari akan kesalahannya dan dia ingin berubah, apakah malapetaka tetap akan menimpa dia Bang? Karena Tuhan kan maha adil, tapi di sisi lain Tuhan juga pemaaf. Itu sih Bang yang ingin saya tanyakan, dua itu aja. Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama, kenapa Tuhan itu begitu mengasihi kita gitu ya? Kamu ada Alkitab di sana? Ada Kak. Oke. Coba kamu buka di dalam 1 Timotius 2 ayat 13. Kenapa Tuhan itu sangat menyayangi kita manusia? Mengapa dia begitu baik kepada manusia? Nah, ini sangat berhubungan dengan pertanyaan kamu yang kedua. Tapi kita perlu mengetahui why. Kenapa Tuhan itu sangat mencintai kita? Kalau Yohanes 3 ayat 16 itu udah jelas, karena dia mengasihi kita. Tapi apa yang membuat dia mengasihi kita? 2 Timotius 2 ayat 13, coba kamu baca. 2 Timotius, bentar Bang. 2 Timotius berapa Bang? 2 Timotius 2 ayat 13. 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, ia tetap setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, jadi bagi Allah, kita yang rusak ini, kita yang kotor dan bernoda ini, itu menjadi berharga. Kenapa? Karena dia memulai kita dari dirinya. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa dia begitu sayang sama kita? Karena kita dimulai dari dirinya sendiri. Kita diinisiasi melalui ide yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi jangan ada orang miskin berkata aku miskin, tapi biarlah kamu berkata kamu kaya di dalam Tuhan. Jangan ada orang orang mengatakan aku lemah, tapi kamu adalah kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kamu dimulai dari dalam Allah sendiri. Makanya ia tidak dapat menyangkali kita. Karena, jadi mengapa dia begitu sayang sama kita? Karena kita ini dari dirinya. Kita ini diambil dari dirinya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa gambar Allah itu sendiri? Kolose 1 ayat 15. Yesus Kristus adalah gambarnya Sang Bapa. Jadi kita ini dimulai, kita ini diciptakan sejak semula itu melalui dan di dalam firman. Dan oleh karena firman. Jadi kita diciptakan menurut Yesus Kristus sendiri sejak kekekalan. Nah, kalau Bapa mengasihi anak, makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di antara kita dan ia dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Dia anak tunggal Bapa yang sangat dikasihi Bapa. Kalau Sang Bapa sangat mengasihi anak tunggalnya itu, maka kita yang diciptakan oleh karena anak tunggalnya itu pun dikasihi, tidak berbeda seperti kasihnya dia kepada putra tunggalnya itu. Makanya kita disebut anak-anak Allah, karena kita adalah anak-anak Allah oleh karena hak kesulungannya Kristus yang diambil dari antara kita. Ya. Jadi kenapa dia begitu sayang? Karena kita dimulai sejak semula pada penciptaan itu oleh karena Kristus yang sangat dia kasihi sebagai anak tunggalnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, apa?
permuliakanlah aku Bapa dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Karena Bapa mengasihi dia sejak kekal. Karena Allah itu kasih. Jadi mengapa Bapa itu mengasihi kita? Sangat mengasihi kita. Karena memang kita diciptakan menurut apa yang dia kasihi, yaitu firman-Nya sendiri. Yang kedua, karena kita dimulai dari dirinya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya dia. Ya. Nah, yang kedua, lalu ketika orang udah percaya Tuhan, lalu dia tidak taat sama Tuhan. Kadang dia tidak taat, tapi menyesalinya dan kemudian bertobat. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan ditimpa murka Allah? Murkanya Allah itu sudah ditumpahkan di dalam Kristus 2000 tahun lalu melalui penyalipan, menurut nubuatan Yesaya 53. Ya, apa yang kita rasakan? Kita tidak akan lagi merasakan murka Allah, yaitu kematian kekal. Tapi kita bisa mendapatkan hajaran dan teguran. Karena kitab Wahyu berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Mungkin kita ditegur dengan sakit, dengan apalah, Tuhan tegur kita. Karena lebih baik tanganmu kamu buang daripada seluruh tubuhmu ke neraka. Tuhan berkata begitu. Ya. Jadi Tuhan akan hajar kita. Tuhan akan nasihati kita dengan kalau kita serius terus-terusan bandel karena sayangnya sama kita akan dimarah, ditegur, dihajar sama dia. Nah, tapi apakah itu disebut murka Allah? Tidak. Murka Allah itu adalah kepada mereka yang tidak mau menerima kasih karunia-Nya, yang meninggikan diri dengan menolak Yesus Kristus yang adalah firman-Nya yang melakukan kehendak-Nya sendiri. Jadi murka Allah, yang mendatangkan murka Allah itu adalah mereka yang berdosa oleh karena menolak firman Allah di dalam Kristus Yesus. Yohanes 8 ayat 24. Nah, tapi kalau saya berdosa Kak Elia, saya berbuat salah, tapi saya mengakuinya, apa yang akan terjadi? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil jikalau kita mengaku dosa kita. Apa katanya? Ia akan menyucikan kamu dari segala pelanggaran dan kesalahan. Itu firman Tuhan. Jadi ya kamu datang sama Tuhan, akui dosa-dosamu, minta ampun sama Tuhan, dan minta sama Tuhan agar dampak keberdosaanmu itu tidak Dia izinkan terjadi. Gitu ya. Ya, terima kasih Kak Elia, firman Tuhan yang yang lewat dari nasihat Kak Elia sungguh masuk sih di hati. Terima kasih Kak. Ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Ya. Jadi gitu ya. Tetaplah setia. Enggak ada yang lebih menghibur daripada Kristus sendiri. Silakan Wipin. Shalom atau apa ini? Halo Wipin, buka mikrofon Wipin. Halo. Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Wipin? Iya. Mau nanyakan soal tentang bahasa roh itu ya. Itu kan maksudnya yang di Kis 2 itu sama yang di Kisah Rasul 14 itu, jadi kata Paulus maksudnya apa ya Kak? Jadi yang mau kamu tanyakan tuh apa? Apa yang mau kamu tanyakan dari bahasa roh sendiri? Jadi bahasa roh itu boleh kita pakai dalam berdoa pribadi atau harus kita juga berdoa untuk bisa menginterpretasikan doa itu. Lalu saya ingin tahu juga The Gospel of Thomas. Injil Thomas itu kata seorang profesor yang seorang evangelis juga, yang kebetulan profesor kesehatan ya. Kalau bisa mengetahui interpretasi Injil of Thomas, kata dia ada roh kebenaran dalam dirimu. Betul nggak sih Kak? Oke. Thank you. Yang pertama saya mau cari ayat bahasa roh dulu ya. Bentar ya.
bahasa roh dalam satu satu ya, dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Apakah sebenarnya bahasa roh itu bisa dipakai untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan? Kita lihat ya. Nah, 1 Korintus 14. Ini poinnya sih sebenarnya di sini ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, glosa dalam Yunaninya, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Tujuan bahasa roh sebagai salah satu, bukan satu-satunya dari karunia roh, adalah untuk membangun. Karena Roh Kudus itu keluar dari Bapa setelah Kristus adalah untuk memeteraikan kita dan untuk apa? Untuk menginjili. Makanya dalam Kisah Rasul 2, murid-murid itu pada hari Pentakosta itu berbahasa roh dan orang-orang mendengarkan apa yang mereka ucapkan itu, mereka mendengarkan Injil. Bahasa-bahasa lain. Nah, apakah saya boleh berdoa menggunakan bahasa roh dalam pertemuan pribadi saya dengan Tuhan? Boleh. Selama bahasa roh itu membangun diri kamu sendiri. Loh Kak Elia, saya nggak tahu artinya. Menurut 1 Korintus 14 ayat 13, maka kamu harus berdoa agar Tuhan memberikan kamu karunia untuk menafsirkan apa yang kamu ucapkan dalam bahasa rohmu itu. Karena tujuan bahasa roh untuk membangun kita, bukan untuk gaya-gayaan, untuk membangun iman kamu dan juga iman yang mendengarkan ketika kamu berbicara dengan bahasa roh. Makanya ketika kamu berbahasa roh di depan orang umum, kamu pun harus mengartikan apa yang kamu doakan itu agar mereka dibangun oleh kesaksianmu. Makanya Rasul Paulus berargumentasi di dalam 1 Korintus ayat 14 ayat 19 berkata, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi Rasul Paulus bilang, lebih baik bagiku menggunakan sedikit kata manusia yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh dalam pertemuan jemaat. Karena itu tadi, kalau kamu berbahasa roh di pertengahan jemaat, tapi tidak ada yang mengerti dan kamu tidak menafsirkan bahasamu itu, siapakah yang dibangun oleh karenanya? Gak ada. Jadi boleh digunakan dimanapun selama kamu bisa menafsirkannya dan kamu mengutarakan tafsirnya itu kepada mereka yang mendengarkan itu, maka mereka akan dibangun. Nah, yang kedua mengenai Injil Thomas. Injil Thomas itu adalah Injil Gnostik. Bukan Thomas yang menulis karena datangnya pun bukan di abad yang ada Thomasnya. Ya, jadi itu kitab pseudo, kitab palsu. Gak ada yang percaya itu karena di dalam Injil Thomas itu mengandung ujaran kebencian kepada Kristus. Dan mungkinkah Thomas itu membenci Yesus? Kan enggak gitu. Makanya gereja membuang kitab Thomas dalam pengertian bukan membakarnya, tapi gereja secara jujur itu mengatakan ini loh ada yang palsu, tapi nggak disembunyikan, ditunjukkan kepada publik, diuji, tetapi tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab suci sebagai firman Allah. Karena isinya bertentangan dengan rasul-rasul Kristus yang lainnya. Gitu. Oke Kak, thank you. Jadi Injil of Thomas itu, the Gospel of Thomas itu arti di belakangnya apa, interpretasinya kalau boleh tahu? Ya itu kebencian aja kepada Yesus isinya. Tapi ada ujaran kebenciannya di situ. Banyak sekali, ratusan ujaran kebencian di Injil Thomas itu. Oh, Penghujatan. jadi nggak perlu dipelajari ya Kak? Nggak perlu. Thank you. Gereja kan udah menolak itu.
gitu ya. Oke, thank you.